tentu kedepannya akan ada juga buta kala lain nih Ki, yang menyerang baik secara individu maupun ya ranahnya lebih luas lagi di luar diri kita. Nah kira-kira nih ya sebagai seorang peramal nih, buta kala yang akan menyerang kita ini kira-kira kedepannya apa nih Ki? Sifat-sifat buta kala dari luar itu datang dalam wujud material berupa manusia. Jadi atau manusia yang membawa sifat-sifat buta kalanya. Yaitu sifat-sifat kegelapan mereka akibat dorongan material. Akhirnya mereka menguasai banyak wilayah-wilayah di tanah Bali, betul nggak? Yang gelap itu kita. Kita tidak tahu bahwa kita kaya merasa miskin. Satu. Oke. Kita kaya merasa miskin. Makanya kita ngemis dari orang luar untuk membangun hotel di sini dan sebagainya. Beli dong tanah saya harga segini. Kamu boleh membangun begini. Itu masa gelap namanya. Oke. Sebenarnya kita mengundang buta kala datang. Pokoknya tetap di The Mitos Game. sehingga kalah 2-0 sudah. Swastiastu. Luan jadi. Pak kabar Pak Utuh. Rayu. Sudah 2 episode saya dikecolongkan nih. Sudah dikecolongin. Kecolongan. Wah, Apa nih? bicara tentang kecolongan nih. Wah, seru nih. Seru nih. Ada gini, bajunya karena gini, sudah Dek. bahaya nih. Berawan. Berawan. Karena ya. ada dua Ya. momen di mana kita kecolongan. Kecolongan itu terjadi ketika hari gelap. Kan sering kecurian hari gelap nih. Ya. Atau ketika kita gelap mata, maka kita kecurian, kecolongan. Nah, bicara tentang waktu dan gelap, itu disebut buta kala. Iya, Nah, bakat nih. Jangan-jangan kita sedang diserang buta kala nih. Buta kala itu artinya waktu gelap. Waktu gelap. Iya. Jadi simbol inilah ya, ada selam, gambarnya putih, ada putih, gambarnya selam. Jangan ngomong main dev tengah-tengah. Oke, terkait dengan buta kala nih, Pak Dokter. Kalau itu kita anggap buta kala itu adalah serangan lah, anggaplah Iya, gitu. iya. Kita buat sedikit hiperbola tentang bagaimana memaknai buta kala. Tentu kita sudah melewati di pandemi kemarin. Iya. Pandemi kemarin kita simbolkanlah mungkin virus-virus itu sebagai buta kala yang menyerang kita. Dan akhirnya kita ya setidaknya mampu melewati sekalipun ada efeknya masih tersisa lah. Iya. Ya seperti Pak Dokter sering katakan bahwa pola mungkin saja selalu terulang kembali. Kan? Iya. Yang namanya pola tentu kita bisa siasati. Yang pola terulang kembali mungkin juga ada pola antisipasi dan pola solusi kan jadinya. Iya. Nah ketika buta kala tadi disimbolkan, simbol buta kala itu adalah pandemi yang kemarin kita lewati. Tentu kedepannya akan ada juga buta kala lain nih Ki, yang menyerang baik secara individu maupun ya ranahnya lebih luas lagi di luar diri kita. Nah kira-kira nih ya sebagai seorang peramal nih, buta kala yang akan menyerang kita ini kira-kira kedepannya apa nih Ki? Pak Dokter, Pak Putu deh. Kemana kira-kira duluan nih? Pak Putu? Iya, Pak Dokter. Oh, Pak Dokter. Iya, Pak Dokter. Gini. Iya. Bicara tentang kata buta dan kala. Ya. Buta itu gelap. Ya. Buta juga boleh bermakna materi karena panca maha buta itu 5 macam materi utama. Kala itu waktu. Kalau buta kala dipahami sebagai masa-masa kegelapan, kita tahu kan sesuatu yang bersifat pandemi kemarin itu sering muncul pada masa-masa kegelapan. Misalnya nih, ketika langit tertutup oleh mendung musim-musim hujan, kan itu masa-masa kegelapan langit. Kan sering muncul penyakit berupa influenza, virus ini, virus itu kan itu biasanya. Ternyata masa-masa kegelapan itu memang membawa dampak buruk. Termasuk ketika batin kita sedang dimasukin oleh buta kala, yaitu apa? Masa-masa kegelapan. Maka kita emosi dan sebagainya. Nah, dulu pandemi 1918 di Bali itu kemasukan buta kala, yaitu pandemi Spanyol, flu Spanyol. Setelah pandemi flu Spanyol terjadi,
kita tahu, kita waktu itu setelah itu 1918 setelah itu ada peperangan. Ya. Peperangan kan di Bali. Kita terjajah, ada nikah masuk, ada begini, ada begitu. Dan orang-orang itu datang ke sini untuk apa? Untuk mencari materi. Materi berupa buta tadi. Ya. Ternyata kedatangan mereka ke sini untuk mencari materi itu membawa masa-masa kegelapan juga, yaitu masa-masa penjajahan. Ya. Kalau kita lihat pola yang berulang, pasca pandemi kemarin, ya, dunia hancur, betul nggak? Dunia kacau balau, masa-masa kegelapan dunia. Lalu ada masa kegelapan lain berupa peperangan, perang Rusia dengan Ukraina. Waktu di sana menjadi tidak nyaman lagi. Mereka datang dari masa kegelapan di negaranya. Mereka datang ke sini untuk mencari apa? Mencari masa tenang, mencari materi. Dan akhirnya yang terjadi apa? Kita dengar berita-berita kemarin bagaimana orang-orang luar itu, tanda petik ya, sifat-sifat buta kala dari luar itu datang dalam wujud material berupa manusia. Jadi atau manusia yang membawa sifat-sifat buta kalanya, yaitu sifat-sifat kegelapan mereka akibat dorongan material. Akhirnya mereka menguasai banyak wilayah-wilayah di tanah Bali, betul nggak? Iya. Seperti yang minggu lalu disampaikan Pak Putu. Tanah-tanah kita disewa, dijual. Bahkan yang dengar tadi baca informasi bagaimana banyak usaha-usaha kita juga diambil alih. Contohnya penyewaan mobil, motor, kendaraan, villa-villa mereka ambil alih untuk mendapatkan apa? Ke sini mereka mencari materi. Ternyata mereka ke sini bukan saja yang datang membawa materi untuk dihabiskan, tapi ternyata ada juga yang datang ke sini sebagai parasit untuk nyedot, bawa keluar lagi. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita sedang masuk ke pola yang seperti yang dulu. Bentuk penjajahannya tanda petik lebih lembut, lebih halus, lebih tidak kelihatan. Betul nggak Pak Dwi? Betul. Dan kita dengan bangga tidak merasa bahwa kita sedang tanda petik dijajah. Saya berusaha menjadi sisi yang berbeda dan berlawanan. Saya berusaha menjadi. Nah, ketika saya menjadi posisi yang berseberangan, saya mungkin saja berpendapat begini, kan memang tugasnya sesuatu yang menerangkan itu. Ketika ada kegelapan ya diterangi, itu saja selesai. Masalah dia membawa kegelapan, kan tugas menerangi saja. Nah, kira-kira gimana itu? Saya melihat dari sisi yang berbeda. Kalau memang mereka datang membawa kegelapan dan harus dikalahkan dengan diterangi, maka yang bisa mengatasi kegelapan itu untuk menjadi terang adalah yang disebut guru. Guru dari gelap menuju terang. Guru siapakah yang bisa mengatasi itu? Karena ini levelnya internasional. Maka yang punya kuasa menghilangkan kegelapan, kuasa itu disebut wisesa. Yang berkuasa menghilangkan kegelapan adalah guru wisesa. Pemerintah. Lagi-lagi kita ngomong pemerintah. Tapi memang kepada siapa lagi? Kepada Tuhan, rasanya abstrak sekali kan. Hanya kepada pemerintah yang kita bisa. Karena mereka yang punya kuasanya, guru wisesanya di situ. Betul nggak Pak Uji? Betul. Ya. Betul. Tapi sekarang menurut Pak Putu ini, apakah segitunya nih mereka yang datang itu bahkan dianalogikan buta kala nih, atau memang sebetulnya sih nggak segitu amat sih mungkin. Artinya saya mau jadi berseberangan nih atau gimana nih? Setuju. Berseberangan nih. Oke. Kan ngomong buta kala. Buta kala itu artinya masa-masa gelap. Yang gelap itu kita. Yang gelap itu kita. Kita tidak tahu bahwa kita kaya merasa miskin. Satu. Kita kaya merasa miskin, makanya kita ngemis dari orang luar untuk membangun hotel di sini dan sebagainya. Beli dong tanah saya harga segini, kamu boleh membangun begini. Itu masa gelap namanya. Sebenarnya kita mengundang buta kala datang. Problemnya itu kita mengundang. Mereka itu tujuan awalnya nggak seperti itu, tapi dilihat ada celah. Kok rakyat Bali sih merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak punya duit, gitu perasaannya. Yang itu tercermin dari gaya berpikirnya pemerintah. Seperti semua kita eksploitasi, tapi kita tidak mampu. Akhirnya orang luar masuk. Buta kala itu masa-masa gelap. Itu kadang-kadang kita yang undang kok.
Bukan dia datang dengan sendirinya, kita siap mengundang. Kita siap kaya dan siap miskin. Seperti itu. Jadinya sekarang yang jadi problem itu adalah kenapa investor orang asing itu bisa membeli tanah seenaknya, bisa membangun villa seenaknya, bisa membangun usaha seenaknya gitu loh. Karena kita seperti tanda kutip memberikan kebebasan, merasa kita tidak mampu di awalnya. Sama kayak virus itu, sama kayak penyakit. Awalnya ya datang 1-2 orang, tapi sudah saking gedenya bruk gitu. Akhirnya para orang rakus mulai masuk karena melihat ada celah nih di Bali. Ternyata gampang loh. Tuh. Ternyata gampang loh cari duit. Akhirnya virus yang satu nyebarin virus yang lain. Nah, ini tambah gede virus yang datang, sudah tidak bisa dicegah lagi. Sekarang saya merasa kita sudah berada di titik kritis gitu. Titik kritis, kalau dulu kan orang masih coba-coba ini. Bisa nggak benar-benar Bali ini ya kita coba untuk usaha, coba beli tanahnya. Kan sebenarnya aturan nggak boleh beli tanah. Ya berbagai cara manipulasi ternyata bisa. Membuat usaha ternyata di Bali gampang. Seperti itu. Orang dideportasi ternyata 1 tahun lagi bisa datang ke Bali. Banyak aturan-aturan yang melonggarkan itu semua, menggampangkan. Sebenarnya yang gelap itu kita atau orang luar. Awalnya dari kita. Sehingga datanglah 1-2 orang yang ingin mencoba. Jalan, untung, dapat duit. Setelah itu dia manggil temannya. Lu punya duit kan, sini aja bawa ke Bali. Lu punya begini kan, ini lo orang mau. Dikasih 1 miliar aja dia pasti mau. Tanahnya semua dikasih ke kita. Kita bangun nanti begini. Itu seperti itu. Awalnya mereka ingin pelesiran, ingin hanya sekedar berkunjung, mau coba-coba, akhirnya buka usaha. Ternyata ruangnya bebas. Beneran pengusaha datang, duitnya itu enggak tanggung-tanggung sekarang. Enggak tanggung-tanggung. Hampir semua investor dari Rusia, dari manapun datang. Cek tanah di Bali, 50% lebih punya orang luar. Taruhan sama saya. Entah itu nomini atau real dia yang punya, kontrak dan sebagainya. Gitu. Karena saya lihat, setiap saya mau lihat cari tanah, saya kan punya duit nih. Nggak ada tanah ke orang lokal yang punya, Pak Dokter. Ini siapa yang punya tanah? Saya datang, oh orang Jakarta, oh orang sana, oh orang sana. Terus cian tanah nak Bali ya, hampir kita garuk-garuk kan. Paling di pelosok-pelosok sekali, dan itu pun udah jurang-jurangnya sekarang tanahnya. Sampai di jurang, Pak. Bukan punya orang Bali. Pertanyaannya salah kita sebenarnya di masa-masa gelap, sehingga yang gelap-gelap datang. Gitu. Masa gelap kita mengundang makhluk-makhluk gelap. Seperti itu, Pak Surya, ngerasa. Dan sekarang saya mau berpikiran ekstrim, optimis nih ya. Dalam artian, oke, bolehlah kita melihat dari sisi pesimistis. Ataupun bahwa kita dalam kondisi yang terjajah atau apa. Seandainya gitu bahwa pola itu akan berputar, yang namanya pola kan berputar, bisa saja kembali, tetapi sebelum kembali kan melewati fase yang berbeda, yang berseberangan deh gitu. Kira-kira ya perspektif yang optimis nih ke depannya Bali itu seperti apa sih? Yang optimistis dalam artian ya kita jadikan satu momentum, ya sedikit tidaknya bagian dari cita-cita deh gitu. Seperti apa kira-kira Bali yang optimis, tergerak lebih terang dibandingkan sekarang ini, seperti apa sih kondisinya? Sebelum ke optimis, saya setuju ada optimisnya. Tapi ada satu titik kritis akan muncul. Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan titik kritis ini, saya berisiko. Ada 2 soalnya. Orang yang dalam keadaan, dia dalam bencana, Pak Surya, Pak Dokter, dalam keadaan bencana ini, dia langsung bisa ketemu terang, bisa ketemu gelap. Itu yang takut. Takutnya saya ketemu gelap. Kayak gini, ketemu gelapnya itu seperti ini, Pak Surya. Situasi Bali, ekonominya hidup, tapi tidak orang Bali sing manpis. Nah, titik gelapnya adalah bang begitu gitu loh, hancur, sehancur-hancurnya. Jadinya orang sekarang semua akhirnya berpikir tentang uang. Bang bodorung uang banjara, dorung uang ini pura doben kene ngalepis ya unya mai, sing lapis. Tuh, akhirnya hancurlah kita bersama. Karena semua orientasi uang. Gitu. Tapi kalau kita berpikir optimis, gitu, optimis, bisa nggak Bali ini diperbaiki? Saya bilang bisa. Dimulai dari mana? Mindset dan tata kelola.
Tata kelolanya ada di mana? Di pemerintah. Mindsetnya ya tugas kita masing-masing. Dan memang pemimpinnya pasti pemerintah atau para pengusaha atau dan sebagainya. Ya bereskan seperti cara pandemi dulu tahun 2020 kayak gimana caranya? Pakai masker, jaga jarak, itu yang dilakukan. Pakai masker, jaga jarak itu maksudnya ya tujuannya kan menghapus ini. Berarti kan semua bisnis ilegal tutup dulu di Bali. Bisa nggak kita tutup itu? Itu pasti akan menjadi bagus lagi. Hotel-hotel kita cek semua, siapa kita bereskan semua. Itu. Terus ada nggak yang apa namanya ya bisnis. Terus ekonomi seimbang belum? Gitu. Seimbang itu maksudnya orang lokalnya dapat nggak pekerjaan? Gitu. Apa yang bisa dilakukan supaya orang lokalnya dapat? Gitu. Sekarang ini Bali rame, penuh, tapi seperti tidak ada uang. Di mana-mana macet. Terus orang bilang selalu semua nggak punya uang. Berarti yang salah itu yang kita perbaiki. Gimana yang punya wilayah yang pasti lebih dapat income. Tuh, contoh misalnya daerah pariwisata, contohnya misalnya di Kuta gitu. Ya kontribusi ke desa ada. Di Tabanan ada tanah lot misalnya, ya ke wilayah Tabanan dapat uangnya gitu. Jangan ke pusat semua. Bagaimana kita ngatur? Kontribusi lah. Sehingga itu terus kemudian dihidupkan kembali sebuah ekonomi kerakyatan menjadi hidup. Sehingga kita merasa kitalah yang mengelola Bali, bukan investor yang mengelola Bali gitu loh. Pajak-pajak hotel dan sebagainya itu yang perlu kita perbaiki. Menurut saya optimis itu saya akan berubah. Orang jadinya gini loh, saya melihat nak Bali sibuk ngayah, anin mansarin, nak len gitu. Itu kan yang tidak bisa terima. Bener apa enggak? Saya juga enggak kebayang. Contoh ya, nak di desa-desa lah Bayu angon ngayah. Unyu ngayah ke Banjar gini-gini. Itu yang membuat kita hidup, itu boleh seneng. Tapi yang mengeksploitasi itu bukan kita. Yang ada mengeksploitasi, ya para investor itu yang mengeksploitasi. Dan kita sendiri yang awalnya mengeksploitasi itu. Bener nggak? Kita. Nah bagaimana mengelola ini supaya kita lebih baik? Setiap daerah kasusnya berbeda. Contoh di daerah Kalimantan yang menjadi masalah adalah batu bara. Hancur semua hutan. Semua orang berpikir mengeruk batu bara. Labuan Bajo kemarin. Iya, Labuan Bajo terus sama di sana Papua gitu kan. Nah di Bali tidak ada batu bara, tidak ada sumber alam. Yang ada adalah budaya. Nah, yang dieksploitasi budaya, orang lokalnya nggak dapat. Sama batu bara, orang lokalnya nggak dapat. Miskin semua di sekitar tambang. Kan lucu hidup ini, saya pikir. Yang punya hak dan wewenang itu ya negara atau pemerintah. Makanya saya bilang waktu minggu lalu, terbersit kita dari gubernur kejap. Kejap. Astungkara gen. Kejap gue lah, udah mekelu-mekelu. Ya, terkait dengan itu Pak Dokter, anggaplah tadi kita simpulkan kegelisahan dari Pak Putu, Tiang pribadi, kita sebut sebagai ya disimpulkan buta kala lah. Sederhananya seperti itu. Tentu tiba-tiba saya teringat juga bagaimana seseorang atau kita kan selalu punya solusi kan, Pak Putu ya. Punya. Jadi apapun ada kan solusinya gitu ya. Kita bicara tentang bagaimana pantangan-pantangan tertentu, ada solusinya. Kita bicara terkait dengan hari-hari tertentu yang tidak boleh, ada juga solusinya kan. Nah terkait dengan buta kala sebagai satu simbol, tiba-tiba saya teringat dengan bagaimana sekarang agak mulai tren lah di bagian depan rumah dipasanglah Ganesha sebagai simbol perlindungan. Apa ada kaitannya dengan COVID kemarin segala macam saya nggak tahu nih. Setidaknya pada waktu yang bersamaan tren itu muncul gitu. Setidaknya ya kurang lebih lah gitu. Nah, ketika itu disimbolkan buta kala, kemudian ada yang melindungi sebagai simbol pelindungnya Ganesha. Saya ingin Pak Dokter sedikit kupas di sana. Ganesha itu memang seperti itukah atau bagaimana? Kemudian realita yang disebut Ganesha itu apa contoh realnya di kehidupan kita seperti tadi Pak Putu katakan bahwa ancaman itu adalah buta kala. Silakan Pak Dokter. Jadi teringat yang bahwa Ganesha juga anak dari Siwa kan. Siwa. Ya.
Betara Kala juga anak dari Siwa. Oke. Jadi Putakala dan Ganesha itu dua-duanya adalah bagian dari dirinya. Gitu. Berasal dari dirinya gitulah sederhananya. Yeah. Dan kenapa ketika pandemi di depan biasanya ada upacara mecaru itu kan? Kita mengaturkan apa yang disebut kober gane gitu. Yeah. Ada kober gane, Ganesha juga sebenarnya. Apa yang bisa kita renungkan di sana? Kenapa harus gane? Kenapa bukan yang lain? Apakah itu hanya mitologi atau ada pesan di situ? Kita tahu kan? Yeah. Betara gane itu. Dari kata betara dia pelindung. Jadi kita berlindung kepada Ganesha. 2, Gane itu disimbolkan sebagai manusia berkepala gajah. Yeah. Jadi apa sih makna manusia berkepala gajah? Jadi kita lihat manusia itu artinya manas itu artinya pikiran. Jadi kita berlindung kepada pikiran manusia yang berkepala gajah. Apa makna gajah? Kita tahu. Bicara tentang gajah sebagai penghuni alam liar, maka gajah itu satu, dia adalah hewan pioner. Dia yang tahu di mana ada air yang tersembunyi, berkah air yang tersembunyi, dan ketika dia memiliki gading, gadingnya itu bisa dipakai menggali. Setelah menggali berkah itu, maka dengan kemampuan dia mencium di mana ada air di bawah tanah, dengan belalainya itu dia mencium. Setelah itu dia punya telinga yang panjang, yang lebar, untuk mendengar dari mana datangnya, dari mana, kapan, atau dari mana akan bermula hujan badai, sehingga mereka akan tahu. Jadi dia mempunyai kemampuan meramalkan. Nah, itulah kemudian disimbolkan secara mitologi, Ganesha itu mempunyai lontar ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi manusia berkepala gajah, manusia pikiran, pikiran yang mampu meramalkan masa depan, mampu melihat di mana ada berkah tersembunyi. Nah, kemudian dengan belalainya dia bisa mengambil yang berat, bahkan yang ringan, halus yang kasar. Kemudian dia simbol juga kebijaksanaan. Nah, apa yang bisa kita katakan di situ? Serangan-serangan masa-masa kegelapan hanya bisa diatasi oleh manusia Ganesha atau pikiran yang berwawasan luas, bijaksana, kemudian mampu meramalkan masa depan penuh perhitungan, mampu melihat celah di balik berkah yang tersembunyi, gitu misalnya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu. Seperti yang Pak Putu bilang. Di masa sekarang ini, apa celah yang tersembunyi? Berkah apa yang bisa kita gali? Kemudian, bagaimana di masa depan? Kalau kita biarkan orang-orang datang sebagai alien itu apa? Asing artinya. Makhluk-makhluk asing datang ke sini sebagai putakala asing. Apa yang akan terjadi? Kita sudah dicontohkan. Coba dengarkan dengan telinga Ganesha yang besar ini, dengarkan apa yang terjadi di California. Tonton dengan mata kecil kita. Kalau mata sipit itu kan artinya gajah kan matanya sipit. Melihat jauh, memicingkan mata melihat yang jauh. Lihat yang jauh di sana, dengarkan apa yang jauh di sana. Ada gemuruh nggak di sana? Ada badai nggak di situ? Jauh di sana di California, iya. Badai tentang apa? Badai imigran. Antara pemerintah Donald Trump yang ingin menghilangkan orang-orang imigran, tapi dengan ini imigran yang sudah terlanjur di sana. Kan konflik di situ. Nah, apa yang terjadi dengan Bali di masa depan itu harus bisa diramalkan oleh pemerintah kita. Kalau benar-benar menjadikan Ganesha itu bukan hanya simbol-simbol di depan pintu, tetapi menjadikan dirinya sebagai siwa guru yang turun menjadi Ganesha. Mampu enggak ketajaman belalainya itu mengulik ada apa di celah-celah sempit itu? Masalahnya gadingnya dipotong dijual. Gadingnya potong dijual gimana? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Ya. Hanya ingin sesaat. Karena saya melihat begini, kadang-kadang yang ngomongin gini tuh lumayan agak erosi dikit. Ada bebek yang bisa bertelur emas. Ya. Ini sebuah perumpamaan, Pak Surya. Ada bebek bisa bertelur emas. Kira-kira kita sebagai pemilik bebek, apa yang kita lakukan? Ya tentu dirawat bebeknya itu. Ya kan? Ya. Supaya terus bertelur. Iya, betul. Tapi yang kita lakukan sekarang apa? Jual bebeknya. Ya, bebeknya kita potong, kita ambil supaya dapat langsung banyak. Supaya yang diisi perut bebeknya pun kita ambil emasnya. Telurnya itu. Ya. Kita matikan bebeknya tuh kita jual langsung.
Budaya ini butuh kita pelihara, orang-orangnya butuh kita pelihara, adat-adatnya semua kita butuh pelihara. Bagaimana mereka bisa makan, titik itu aja kuncinya Pak Surya. Itu sing nyidang kita seperti memotong ini, memotong adat budaya ini, ritual semua yang nilai-nilai ini kita potong. Pangliuk pangengalan manpes kita. Berharap lebih cepat dapat uang, tapi kita membunuh masa depan kita sendiri. Dan kadang-kadang yang memotong itu bukan orang luar, kita sendiri bisa. Kita mengeksploitasi semua ini tanah luang di pinggir jurang. Udah jelas itu aturan adat dan sebagainya itu tidak mengizinkan ada nebang pohon besar dan sebagainya. Itu yang tidak kita hormati. Kita tidak menghormati tanah sendiri, habis kita. Itu yang jadi problem. Andai kata kita pelihara ini bebek itu entah simbol adat, simbol budaya, simbol masyarakat, keberagaman yang ada di Bali, nilai-nilai sosial kultur kita, dan seterusnya. Pelihara kita bebek ini, kasih nutrisi yang bagus, kita sayangin dia, kita semua. Anak cucu kita menikmati semua. Dan bebek ini bisa beranak pinak kemudian. Beranak pinak, dia bisa kawin sama bebek yang bertelur emas. Masalahnya kita potong semua bebeknya berharap dapat lebih cepat. Itu aja problem kita. Dan itu dilakukan di semua level, dari level bawah sampai level atas. Mungkin termasuk kita yang tidak kita rasakan. Ya calo penjual tanah, terus masyarakat yang mengeksploitasi tempat dan sebagainya, perizinan yang dengan cepat di ACC yang belum tentu harusnya layak gitu loh. Kita jual semua ya sistemik lah. Kalau saya bilang pandemi ini sudah sistemik terjadi. Ya. Solusinya gimana saya nggak tahu. Yang penting bagaimana bebek ini hidup, itu aja sih. Saya berpikir kalau saya jadi pemerintah, saya akan pelihara bebek ini supaya dia sehat, umur panjang, dan bisa bertelur. Harusnya satu, dia bertelur 3 sehari. Bisa bertelur 3, tapi kita tidak paksa. Yang penting dia happy nih bebek. Semakin dia happy, semakin banyak keluar telur emasnya. Dan kalau dia happy, si bebek ini bisa kawin dengan cepat, punya anak lagi, dia bertelur lagi emas. Kan tidak perlu kita paksakan yang begitu. Yang penting rakyat kita apa? Artinya harus memikirkan long term kan gitu, Bang? long term. Ya, jangka panjangnya masalah, seperti apa? Iya kan masalah kita adalah serakah. Saya ingin dapat lebih. Keuntungan pribadi. Yang jual tanah ingin untung pribadi, benar nggak? Ya. Terus yang izinnya ilegal, ya yang penting saya dapat pribadi. Keserakahan pribadilah yang menyebabkan bebek ini kita bunuh supaya dapat emas lebih banyak. Gitu. Kepentingan pribadilah, ego pribadilah yang tidak memikirkan masa depan anak cucu kita. Itu yang jadi problem. Ya, sama seperti mungkin ya analogi yang mirip, tapi ya tidak sama. Ketika misalnya kita dikasih pilihan, oke, tiba-tiba ada jenis Aladin lah gitu. Oke, saya kasih kamu satu permintaan. Tentu yang berpikiran instan, mikirnya, oke, saya mau emas, saya mau mobil, saya mau pesawat, atau apapun yang per detik itu dia dapatkan. Tapi lupa, seandainya ada hal itu, saya kecil pernah merenung begitu. Kenapa enggak minta satu permintaannya, jawabannya adalah, saya minta semua permintaan saya terpenuhi, ya gitu misalnya. Atau saya minta sekian ribu lagi permintaan, kan boleh-boleh saja gitu. Artinya apa? Long term. Kadang-kadang dulu saya sempat waktu kecil berpikir, kenapa nggak sekalian aja minta berapa? Ini kan 3 nih. Oke, boleh rumah 1, ya, kekayaan 1. Yang satunya adalah kasih 10 lagi permintaan. Berikutnya sama. Artinya apa? Ketika kita hanya memikirkan per detik ini saja, ataupun ya seperti kata Pak Putu tadi, bagaimana kita punya keserakahan, ya tentu selesai sudah. Gimana tadi analogi bebek emasnya dipotong, kemudian oke, kita dapat banyak di awal, tapi tentu hasil dari emas itu akan terhenti begitu saja. Iya, kita jual. Lain halnya ketika kita pelihara, kan seperti itu. Nah, Pak Dokter sudah merenung nih, kira-kira apa Pak Dokter? Itu kan benar omongan saya Pak Dokter kan? Bebek itu. Ya. Saya melihat itu, kesel saya ngelihat itu. Arjuna itu ketika disuruh memilih menjelang perang Mahabharata, dia disuruh memilih kekuatan kuantitas dari pasukan Dwaraka, yaitu pasukan Yadawa, atau dia meminta Krishna, dia pilih Krishna.
dipilih Krishna untuk membimbing dan menjadi leader dalam pertempuran itu. Sehingga akhirnya yang dia dapatkan adalah apa? Kemenangan. Kemenangan karena dia dipimpin oleh seorang leader yang mampu memberikan dia tuntunan kebijaksanaan. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi, kalau misalnya ada yang memberi kita kesempatan, kalau kamu saya berikan satu pilihan, apa yang kamu pilih? Gitu. Mungkin Bali itu perlu meminta berkah satu aja, the best leader. Kita hanya butuh seorang pemimpin yang terbaik. Gitu. Karena human is like a sheep, kan ada yang bilang begitu. Jadi manusia itu mirip seperti domba. Dia akan mengikuti seseorang. Gitu. Pemimpin. Jadi kalau kita memiliki pemimpin yang mampu memimpin Bali ini, walaupun sedikit, dia bisa mengalahkan banyak orang. Kan kalau dihitung-hitung kayaknya kalau nggak salah nih jumlah penduduk Bali itu jauh lebih sedikit daripada yang datang ke sini kan. Nah, tapi kalau kita punya pemimpin yang kuat, gitu, yang mengembangkan astabrata kepemimpinan, gitu, rasanya peperangan ini tanda petik ya bisa kita menangkan. Gitu. Tapi kalau enggak, mau kita punya 1.000 orang pun tanpa leader yang kuat, ya berat juga. Jadi, tapi Pak Surya, silakan. mumpung Pak Dokter ngomong gitu, tapi di balik semua itu sebenarnya kita juga ada cahaya-cahaya yang bagus, Pak Surya. Terjadi sudah di Bali, cuma belum tersorot saja. Banyak BUMDes yang berhasil sekarang. Badan usaha milik desa mengelola daerah wisatanya sendiri. Mengelola ya seperti Kertelangung, ya desa wisata gitu kan, tempat jalan trekking, jogging trek. Mungkin di pantai mana itu ya, di daerah selatan itu di Jimbaran atau di Nusa Dua. Ini ya, Melasti ya gitu. Iya, itu Melasti, itu usaha desa itu. Nah, ketika dikelola oleh desa, tidak kepentingan pribadi yang maju, kepentingan bersama maju, sukses dan desanya hidup. Itu desanya hidup. Pas sekali Pak Putu mengingatkan tiang. Jadinya ada cahaya-cahaya sekarang sebenarnya tapi tidak nampak. Di balik investor besar, andai kata BUMDesnya di setiap titik kita bina badan usaha milik desa ini, ada leadership di situ, ada kepemimpinan, ada tenggang rasa, saling menghormati, menghidupkan adat dan budaya kembali hidup, ekonomi kerakyatan hidup, dan berkahnya ini milik desa. Itu BUMDes ini yang kita besarkan. Tapi kadang-kadang ada tekanan-tekanan juga untuk melepaskan itu. Ya, dan tidak semua orang sanggup melakukan itu. Tapi sudah ada cahaya bagi saya. Titik-titik terang sebenarnya. Tinggal kita hidupkan di banyak titik gitu. Otomatis kita akan bisa bertumbuh sih dengan ya salah satu contoh lah BUMDes. Banyak di titik contohnya di mana di pertanian juga ada orang-orang yang siap tanpa pupuk kimia dan sebagainya, banyak titik. Tapi yang paling kelihatan bagi saya saat ini badan usaha milik desa itu. Yang sukses mengelola desanya sendiri. BUPDA namanya. BUPDA ya? Ya, dulu BUPDes mungkin. Kalau kita namanya BUPDA. Gimana Lembaga Usaha Paduan Desa Adat. Nah, Paduan Desa Adat. Paduan Desa Adat. Nah, yang menarik tuh gini, Pak Putu mengingatkan dia untuk menyampaikan ini. Kita punya cahaya seperti itu. Contoh di Penglipuran, kita kan kemarin ke Penglipuran. Foto dulu dengan sekarang itu kan jauh berbeda. Hasilnya beda. Sekarang lebih bagus lagi, lebih tertata lagi, lebih bersih lagi. Karena Kenapa? mereka mampu mengelola itu. Karena mereka mengelola sendiri. Itu saya bilang yang dipelihara itu bebeknya. Karena dia ada hasil. Dia kan seneng ngasih makan lagi. Kita dikasih emas nih. Emasnya dijual, setengahnya dikasih bebeknya makanan, kita nikmati sedikit. Seperti itu terus bergulir. Makanya tadi Penglipuran itu tambah indah. Banyak desa-desa wisata, akhirnya hasilnya dibuat lebih bagus, tempatnya lebih indah, adatnya semakin hidup, upacara agama tidak perlu lagi sumbangan dari kakak misalnya untuk bayar piodalan gitu. Karena desanya yang bisa membayar dirinya sendiri. Kalau itu dilakukan, Bali ini adatnya semakin hidup. Berarti yang tadi saya simpulkan sedikit bagaimana Pak Dokter juga mengatakan bagaimana kita butuh leader. Leader itu tentu orang kita sendiri kan gitu, dalam artian orang yang mengerti betul tentang situasi tempat itu. Orang yang lahir di sana. Kemudian tadi bagaimana konsep bahwa perlu investasi dong ke orang-orang seperti itu, ke sinar-sinar itu untuk bisa
investasi tentu ya bisa materi, Materi, bisa juga fokus, pengetahuan, intention, pengetahuan action, segala macam, pendampingan. gitu. Nah, artinya apa? Ketika kuat di dalam, ya tentu saja tidak tergoda dengan situasi luar, ya Ya, tentu tidak itu tergoda akan menjual bebeknya. tidak tergoda menjual bebeknya. Nah, dan saya sedikit kaitkan dengan apa yang kita atau saya dampingi Ya. teman-teman. Seringkali mengatakan bahwa oke, pikiran itu luar biasa. Ya. Tetapi orang jarang juga untuk bagaimana belajar atau sedikit punya atensi, intention mengenal pikiran itu apa. Gimana ketika trauma itu terjadi? Bagaimana ketika ada masalah di luar kita, cara menghadapinya? Bagaimana kekuatan di dalam kita mampu mengatasinya? Nah, seringkali menjadi dilema juga, Pak Putu. Kadang-kadang saya juga gregetan di sana gitu, tanda kutip ya, gregetan. Kenapa harus mengejar yang di luar dulu? Sedangkan katanya di dalam juga sangat menentukan apa yang terjadi di luar. Gitu. Entah perspektif atau apapun. Kenapa tidak ada satu waktu khusus ataupun ya apapun lah sebutannya untuk kita mengenal lebih dalam ya leader-leader tadi, pemahaman-pemahaman kita tadi gitu. Ya, benar. Ya, jadi ya kenapa juga di kita aktivitas itu banyak juga memberikan ruang untuk kita saling belajar karena konsepnya seperti itu juga Pak Dokter. Sebelum kita di dalam kuat ya terpengaruh juga di luar diri kita. Tergoda gampang. Jadi ya boleh sedikit promosi Pak ya, boleh. Boleh, lanjut. Bikin program. Ya program kita ada Pak tuh. Ya bagaimana terkait ya menguatkan diri di dalam segala macam. Bos, kita nanti ada di 29 ya. Hari Minggu. Bos, itu penting juga kita menguatkan di dalam. Kadang-kadang ya itu dia. Di luar diri kita jadikan fokus, tapi di dalam diri kurang dijadikan fokus ya tentu itu sangat berpengaruh sekali. Setuju. Ya, kemudian ya per 6 bulan kita ada retreat. Ya. Saya juga ada workshop. Ya, workshop gitu. bulan Jadi, sekali, 2 bulan, sebulan. Ya, sebulan sekali sih. Nanti ada di tanggal 13 Juli gitu. Artinya apa? Gimana kita juga berfokus lah ke dalam menguatkan di dalam dulu sehingga apa? Serangan buta kala dari luar diri kita juga mampu lindungi diri dengan apa? Diri kita sendiri kan seperti itu. Oke, penutup Pak Dokter, penutup. Kira-kira apa nih hal kecil deh untuk mensiasati? Tadi kan kita bicara di luar nih. Luas sekali ya, Bali gitu ya. Nah, sekarang personal. Ya, pada akhirnya Ketua sudah mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak Siwa, tanda petik karena kita ini aliran Siwa semuanya. Sebagai anak-anak Siwa, kita hanya bisa melindungi diri kita dari serangan buta kala di dalam dan di luar. Ketika kita bisa menjadikan diri kita sebagai Ganesha itu sendiri. Jadi menjadi makhluk atau manusia yang memiliki pikiran-pikiran yang bijaksana, bisa memperhitungkan masa depan dengan jernih, bisa menemukan celah di mana setiap berkah bisa kita temukan. Nah, dan yang terpenting lagi cerita tadi itu, kalau pengelipuran saja bisa menemukan leader terbaik di desanya, gitu. Masa di Bali kita nggak ketemu? Atau masa leader kita tidak jengah? Nah, itu. Kalau di Jawa Barat dia ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi, masa kita nggak ada yang model begitu? Ada dan kira banyak gitu. Artinya setiap dalam diri orang itu pasti sudah ada. Setiap diri pemimpin kita pasti sudah ada sifat-sifat seperti itu. Hanya perlu berani untuk memunculkan. Karena mereka terpilih itu pasti memang sudah punya basic kepemimpinan di dalamnya. Kenapa harus menyembunyikan kemampuan itu? Ayo keluarkan. Ini panggilan jengah. Panggilan jengah tanah Bali sih sebenarnya gitu. Jadi siapapun yang kita pilih sebagai pemimpin, kalau dia nggak mengeluarkan potensi kepemimpinannya, hilang. Kita sudah punya. Orang-orang yang kita pilih kan memang sudah terbaik sebenarnya. Hanya perlu memunculkan. Gitu. Intinya demikian. Jadi semoga ini ditonton sama orang-orang pemimpin kita dan membangkitkan posisi pemimpinnya. Mereka sudah terpilih, berarti mereka sudah punya bakat terpendam di dalam itu. Bangkitkan.
Oke. Itu aja sih. Iya. Kita doakan sama-sama bagaimana tanda kutip para Ganesha dalam diri mereka ini ya tersentuh lah ya. Ya. Karena mereka batara, mereka pelindung. Oke. Dengan ya diskusi santai kita, siapa tahu nih tiba-tiba ya Pak Putu atau siapapun tadi tiba-tiba gubernur punya gebrakan lah ini minimal namanya yang tadi idenya. gubernur jawabnya. Singkatnya Pak Dokter. Ya, Bercanda Pak. dimulai dari ya itu kita Ya, sukanya tahu kan Pak Putu udah mungkin mau jadi gubernur. Lebih ke spiritual. Ini hanya memancing supaya beberapa pemimpin jengah, itu yang paham dari tadi. Iya. Oke. Baik, Susuma, Pak Putu, Pak Dokter, ya kita doa sama-sama supaya nantinya ya apa yang kita diskusikan ada yang tergelitik ya, terpancing dan akhirnya action gitu. Pokoknya tetap di Dewi Tasgen.